seperti biasa sebelum mulai ibadah kita mau main games dulu. Nah, hari ini ada dari tim Jipyo dan dari tim Dosa. Nah, hari ini gamesnya ada 2 babak. Babak pertama itu tebak gerakan dan babak kedua itu cerdas cermat. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya ke game yang pertama. Nah, cara mainnya baca dulu. Ular. Yes, bener. Gampang banget. Masih awal. Kok nggak ada senang-senangnya sih? Yeay! Itu udah. Nih. Yusuf. Apa sih sama lagi? Jubah. Yes. Yes. Kirain Nih gue udah kayak gini kok. Ya kan yang jubah kesayangan Yusuf. Ya tapi kan ini udah jelas. Wah, gampang banget. Mahkota. Iblis. Aduh, aku nggak Udah tahu. tahu kan? Nggak tahu. Ya kan? Oh, kawat berduri. Lanjut. Mahkota duri. Yeah. Oh iya, kenapa aku bilang kawat? Danau. Udah. Susah banget. Nggak bisa gue. Mana bisa? Gunung. Udah salah, tetot. Nggak tahu. Iya. itu. Lanjut lagi. Apa ya itu? Apa bedanya sama gerakan pertama? Beda ini. Lanjutin dari abang lah. Gunung laut. Gunung dan lembah. Apa, Bang? Susah banget bang. Susah, nggak bisa. Iya. Ya udah. Aduh. Susah. Susah kan? Gak ketebak pasti. Oh. Aduh, nggak tahu. Nggak tahu. Skip. Aku lagi. Iya. Problemnya tahu. Iman. Wah, ayo. Iman udah dijelasin. Udah habis ini dong. Nggak bisa tetep. Nggak dapet. Perahu. Nah, tetot. Oh, udah nggak tahu. Udah. Dah. Pas aja pas. Tunggu. Mau lagi? Aku masih mau. Coba lagi. Aduh, bener-bener susah. Ayo coba. Ayo coba. Nggak bisa, gue otak Oh, bait Allah. Susah banget. Banyak. Nuh. Gimana tuh? Kan Batra udah gede juga pasti ketebaknya Batra. Begini. Ini kayak air. Ini kayak air terapung gitu. Perjamuan. Aku kalau gini biar 4-0. Giliran yang gampang kok. Udah tetot. Udah aku mau lihat abang nggak sih apa? Oh. Tuh. itu Harusnya. bentar. Serius. Iya. Udah tahu loh padahal. Tadi abang kira-kira gajah jago banget. Pikir. Ulang. Gua tahu. Udah ngomong aja. Aku mau aja. Daud. Hampir. Ayo, Bang. Daniel. Wah. Satu jago banget. Putih. Loh batu. Betul. Asli loh. Tahu nggak satu? Tahu. Aduh.
banget. Aku nggak tahu apa sih. Dia nggak kebayang sama sekali. Iya nggak kebayang. Relax banget, Iya, relax, iya. relax. Udah deh dulu deh. Aku nggak kebayang. Aku kayaknya bakal ketahuannya jelek banget deh. Masalahnya kalau gua kasih Enggak, ini juga kasih lu nggak tahu. bisa kasih. Apa? Pasti lu nggak bisa. Oh, susah sampai banget. itu. Iya. Enggak. Terus? Wah, susah banget. Apa? Paulus. Iya. Ini itu apa? Kan buta. Dia kan yang dia ketemu Tuhan Ketemu Yesus Yesus kan. kan buta. Kan dia bunuh. Iya, ayo, tadi belum. Aku tahu belum. Aku. Paulus sama Ayo. sekali. Mereka belum sama sekali. Zong. Oh, debak. Coba. Oi. Ini seperti Jipyong yang ingin mendapatkan Dalmi. Nggak mungkin. Kocak. Nggak mungkin dong. Coba duluan. Dia dulu. Susah. Susah. Aku. Aku tahu. Aku langsung. Lupa. Nah, ini susah. Iya. Berapa kata sih? Satu kata. Satu. Nih. Korban. Gue mau kasih clue dulu. Woi, kasih clue dulu. Gampang banget. Kasih clue dulu kan, boleh ya? Nih. Satu lagi. Oh, pinter. Iya kan? Ayo kok. Satu lagi. Pak, udah kasih dah. Itu udah ini banget. Dan Gak Oh, boleh iya. ngomong. nih. Apa sih? Ya Allah. Paling make sense kan? Iya. Paling make sense kan? Aduh. Bener-bener, ayo kok. Berpikir. Abang juga gak mikir nih. Ayo bang. Persembahan. Dan ya udah, lanjut aja soalnya. Ayo, ya itu. Aduh, apa weh lagi ya? Ini nih. Dan? Nih. Dan Nah, udah pakai clue itu. udah sampai berucap loh itu. Iya, udah pakai dan. Udah pakai dan. Yaudah. Albert. Tadi udah tahu belum? Nih, beda lagi deh ini. Dan Oh, aku tahu. akan tebak dia. Ayo budget. Ayo kok. Bisa. Ayo. Kita kasih dah. Kalau nggak lu nol nih, Will. Apa Gung? Iya. Apa sih kain? Dan Ya Allah. itu udah bener. Habel. Lama banget mikir. Ya maksudnya kan kainnya bukan kain nama orang. Kan gitu. kain dan Habel lah, kain sama siapa lagi dan. Pokoknya pakai gerakan aja. Aduh, bet. Iya gampang, aku tahu. Terus apa? Apa tuh? Hah? Oh, kok belum? Baptis. Iya benar. Kenapa tadi lu gini? Ya kan mau Itu kayak baptis. itu kayak ngasih yang tempat bayi itu di kolam. Ayo. Malaikat. Ayo, Bang. Kita. Aduh. Ya, nih. Ini gambar apa? Sama aja. Gambar apa? Balik. Pohon. Carang. Carang. Bukan udah. Bukan the next. Apa ya bisa? Apa ya? Gua kasih clue-nya apa ya? Gambarnya. Padahal tinggal digambarin. Gak bisa. Apa itunya? Maksudnya nggak usah ceritanya. Gambarin. Maksudnya Tetap gak bisa, weh. Tuh. Daun. Apa sih orang kayak pohon? Iya. geregetan. Hut. Oh, tiang awan. Iya. Ini Bang. Salah lu, salah.
So tahu itu. Heeh. Ya udah. Anak yang hilang. Lihat ya, lihat ya. Hampir. Iya. Nah, itu Esa. lebih salah. Jago. Kamu tunggu. Gue lihat. Iya. Totalitas. Gampang banget tadi. Udah tahu sih, Man. Dia apa sih? Oh, itu rebana. Nah, oke, kita udah selesai babak pertama. Sekarang kita mau masuk ke babak kedua, yaitu cerdas cermat. Cara mainnya yaitu Benda dipegang orang, ya kan? Satu lagi benar-benar ada nubuatan Tuhan di sana. Nah, benda dipegang orang, ada nubuatan orang di sana. Apa? Nah, Alkitab. bukan. Nubuatan. Pokoknya kuasa Allah besar nih atas benda ini nih. Tabut. Kan? Senjata. Orang Bukan. tajam. Lah senjata tumpul. Kan nggak bisa. Palu. Ayo dong. Apa yang dipegang? Ada di keluaran. Hah? Itu. Tapi tetap susah dia. Aku. Susah. nggak bisa. Loh batu. Salah. Ya masa dipegang orang. Kan ditonton. Tongkat. Iya. Iya. Itu lagi. Tongkat Musa. Yeay. Kenapa harus ada nama orang? Nah, kan aku bilang benda ada orangnya. Ketahuan dong. Enggak, belum. Belum. Orang sibuk didatangin Tuhan. Elisa. Aku. Bukan. Ayub. Salah. Sibuk. Nanya bang. Jangan Cowok. Bukan. Tuh. Apa? Dia bilang apa? Nggak saya ulang. Bukan. Cowok. Bukan. Oh, enggak, tadi aku nanya, dia nanya apa? Iya, itu cowok. Oh. Bukan cowok. Banci. Yang aku kenal cowok semua. Oh, itu. Elia. Bukan cowok. Oh, bukan Itu cowok. bukan cowok. Siapa ini yang STH aja? Sibuk. Didatengin Tuhan. Didatengin. Marta. Iya. Maria deket banget, aku tuh masih mikir Maria depannya. Firaun ya. Iya itu Oh, iya, makanya. Bang. Firaun ya aku. Israel. Bukan. Keranjang bayi. Bukan. Itu Musa, Pak. Oh iya. Firaun, Yakub. Tanya dulu ayo aku mau jawab tanya. Orang. Iya. Aku nanya lagi. Cowok. Iya. Oke. Tua. Enggak. Semua orang pernah muda, pernah tua, Pak. Di zaman Yesus. Oh enggak, salah nanya. Cerita. Firaun. Aku tahu. Yusuf. Nabi perjanjian lama Hah? ada namanya di Alkitab. Hah? Iya. Nggak Ada ada. kitabnya. Ya udah, cukup. Enggak. Ya, apa? Yesaya. Hampir.
Hampir. Cak. Ayo. Hampir. Ayo, kamu udah tahu. Sebutin aja semua perjanjian lama. Udah Nabi perjanjian lama. Tadi pasti tahu. Hei. Aduh. Masih boleh tambahin clue lagi nggak? Enggak lah. Udah gampang ya? Iya. Gak tahu. Ya, Sebutin skill. aja. Betul. Keren ya. Tadi aku mau. So easy. Tapi Kan udah. Misalnya ya. ini gampang. Orang perjanjian lama. Ya ampun. Orang perjanjian lama banyak, boy. Udah, clue-nya itu. Di awal-awal. Udah. Orang perjanjian lama. Cowok. Iya. Tua. Iya. Adam. Abraham. Bener langsung. Siapa yang jawab itu dua-duanya? Enggak, dia. Aku kan Adam, dia Abraham. Pas masuk Jangan tua, susah-susah nih. disamperin Ada apa? Enggak, yang ini lama gampang. orang. Tuh. Ini waktu cepet. Kayak tadi aja. Cewek. Bukan. Oh, cowok. Ayub. Bukan. Keluar. Kan tadi Ayub, bukan baru jawab. Bisa. Ayo terus. Hah? Bisa. Bukan. Apa dong? Punya istri ya. Punya pendamping. Yusuf. Udah dikasih tahu. Oh. Cak. Aku tahu. Caca dulu. Aku tahu. Apaan yang udah dikasih tahu tadi gue nggak ngerti. Aku tahu. Caca dulu jawab. Aku tahu. Enggak tahu sih. Perjanjian lama. Punya pasangan hidup. Semua juga punya pasangan hidup. Tapi aku Di tahu. awal-awal. Aku kali ini tahu. Adam. Yes. Iya. Ya baru aku bilang aja. Benda. Air. Emang. Terus Air. Udah ayo. Itu gampang. Air. Bina. Apa yang Iya lu. bukan? Batra. Batra. Yeay. Terburu-buru. Orang benda, weh. Emang lu benda? Tuhan, ampuni aku. Udah. Cewek ada di perjanjian lama, ada di Udah. kitab. No, nama di kitab. Dulu sih. Cewek perjanjian lama. Ada di Ada namanya jam. Jawab langsung. ada Bola namanya. ya? Ada namanya kitab. Deborah. Wayo, udah ada di kitab, Bro. Kan enggak ada di Kan Alkitab. ada Aku. ada di pinggiran. Ya. Esther. Ruth. Yes. Iya. Aduh, kan. Dikit Gampang lagi. kan? Nah, aku udah bilang cewek di perjanjian lama ada di kitab. Tempat. Iya. Di atas. Tinggi. Babilonia. Salah. Apa ya cluenya? Itu kayaknya selalu susah deh. Tempat Ada Gampang atapnya. banget. Enggak. ada di Alkitab nama tempatnya. Nih clue-nya menderita. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Waduh. Tinggi. Golgota. Yes. Nambah dipuji. Nabi perjanjian lama ada di Alkitab. Namanya Iya. ada di pinggiran. Gampang Alkitab. banget. Lagi. Gampang banget. Gampang Yang banget. tadi. Kalau tadi kan udah Siapa dulu? Siapa dulu? Yeremia. Iya. Udah nggak bisa gimana lagi. Iya kan tadi udah yes-nya tinggal Yeremia-nya. Oke guys, segitu aja game kita hari ini. Yuk kita sekarang mau dengerin pengumuman kita untuk minggu ini. Informasi yang pertama, bagi kalian yang baru pertama kali join Starji Online Service, kalian akan mendapatkan welcoming gift dari kita. Caranya, kalian bisa langsung saja DM ke Instagram starji.zion. Informasi yang kedua, Starji juga mengadakan Starji Night Prayer. Starji Night Prayer diadakan setiap hari Kamis pukul 20.30 malam via Google Meet. Bagi kalian yang mau join dan ingin mendapatkan linknya, kalian bisa langsung saja DM ke Instagram starji.zion. Informasi berikutnya, gereja kita juga mengadakan morning prayer setiap hari Sabtu pukul 5.30 via Zoom. Bagi kalian ingin mendapatkan linknya, kalian bisa langsung saja DM ke Instagram kita ya. Nah, yang paling ditunggu-tunggu di akhir tahun, Starji akan mengadakan ibadah Natal dengan tema Generous Love pada tanggal 19 Desember 2020, jam 15.30. Nah, setelah itu kita akan ada Christmas Gathering via Zoom. Nah, dijamin seru banget nih, so pastikan kalian ikut ya. Nah, informasi yang berikutnya, setelah ibadah ini kita akan ada home. Bagi kalian yang belum tergabung dalam home, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita.
Dan sekarang kita akan menabur benih mujizat. Yuk sekarang sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan menabur benih mujizat. Biarkan kami bisa menabur dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Dan kami menabur Tuhan dari posisi kami yang sudah sangat diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Oke, sekian Start Genius minggu ini. Selamat beribadah. Have a nice service. Shalom Starji. Apa kabar? Udah masuk Sabtu kedua Desember kan sekarang ya. Wah, oke lah. Yuk nanti kita sebentar lagi mau Natalan, kita mau tahun baruan gitu kan. Kemudian kita 2021. Yuk sekarang saya undang semuanya yang di rumah. Tuh. Terutama kamu yang pakai baju hitam di rumah lagi makan Indomie. Iya. Oke, semuanya pakai berdiri semuanya. Kita siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat sore ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang gak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami selalu meninggikan nama-Mu Tuhan dalam kondisi apapun dalam hidup kami ya Tuhan. So sekarang Tuhan kami bersama-sama Tuhan mau memuji menyembah nama-Mu Tuhan. In the name of Jesus Christ. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Dasar dari yang ku harapkan, dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Hey! Pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan. Untuk apa? Semakin serupa dengan gambaran-Mu, bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. keras, gak kedengeran. Sorak
segenap hati. Raja keagungan, katakan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorai, sorai dengan segenap hati. Raja keagungan, katakan raja, raja keagungan. One more round. Raja keagungan. Engkau adalah Allah yang layak dipuji Tuhan. Raja kemuliaan, Raja keagungan Tuhan. Tapi Raja yang besar itu, Raja yang penuh kemuliaan itu, gak pernah meninggalkan kami, gak pernah meninggalkan kami satu detik pun. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Yesus. Sun to rise and bring the earth new life in every beam. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my day, who cares for all of my needs, who walked the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, and all of my wrongs, I offer my life here and beyond. Oh, to the one thing true, Jesus, it is you. My brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. It's only you. It's only you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders, who hold my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hang them on the arm of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, so I lift my hands, and I bring my song. All of my days,
tak pernah tinggalkanku. Kau tak pernah tinggalkanku Tuhan. Selalu ada, selalu ada di setiap musim hidupku Tuhan. Who sees my brokenness and carries me where I am frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who take my thought and fears and hang them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, so I lift my hands, and I bring my song. All of my days and all of my rights and all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it's you. So I lift my hands, so I lift my hands, so I lift my hands, and I bring my song from my heart, from my heart. All of my days and all of my rights and all of my wrong, I offer my life, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. To the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. To the one thing true. Jesus, it is you. You are worthy of it all. It's only you, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are so worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
day and night. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and night, day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, lift up your voice. You are worthy of it all. You are so worthy. You are worthy of it all. Jesus, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. Yeah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah. Yang bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Allah yang layak buat ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Allah yang besar, Allah yang luar biasa Tuhan. Tapi Engkau rela mati buat kami, bangkit buat kami, dan hidup buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami ini Tuhan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan segalanya dari-Mu dan segalanya untuk-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap benih firman-Mu Tuhan yang Kau taburkan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, bisa kami dengarkan dan masuk ke dalam hati kami, tumbuh dan berbuah, dan kami juga melakukannya Tuhan. In the name of Jesus Christ, setiap Starji yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Halo Starji, apa kabar? Wow, pastinya kalian semangat ya hari ini dan sudah memuji, menyembah Tuhan dalam worship session yang sudah kita lewati tadi. Dan sebentar kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, aku mau ajak untuk kita semua berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur bisa kembali bertemu, berkumpul secara online dalam ibadah Starji. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan Kau sedang berbicara di antara kami dan Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan sehingga apa yang disampaikan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. In Jesus mighty name we pray, haleluya. Amen, amen. Oke, hari ini aku akan sharing satu topik, yaitu tentang rooted ya, atau dalam bahasa Indonesianya berakar. Nah, sebenarnya apa yang aku share hari ini tuh
masih berhubungan atau kelanjutan dengan apa yang pernah di-share sama Ci Angel beberapa minggu yang lalu. Masih ingat nggak khotbahnya apa Ci Angel waktu itu? Ya, tentang fruitful season, tentang musim berbuah. Nah, tapi hari ini aku mau bahas tentang musim berakar. Karena waktu dalam khotbah Ci Angel waktu itu, dia sempat mention atau nyebutin tentang masa berakar juga ya. Nah, tapi hari ini aku mau angkat itu dan kita mau belajar sama-sama tentang apa sih sebenarnya berakar. Jadi sebuah pohon ketika pohon itu mau bertumbuh, yang menentukan kekuatan dari pohon itu adalah akarnya. Kenapa? Karena ketika datang badai, ketika datang sesuatu yang berat yang ada di atas, yang di permukaan, itu semua akan tertopang dengan kekuatan akar. Ya, dan bagaimana pertumbuhan dari pohon tersebut, gizinya, nutrisinya, semua yang masuk dalam batang, daun-daunan, itu semua berasal dari mana? Mineralnya, dari akar. Ya, jadi sangat penting sebuah pohon itu berakar. Dan sangat penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan juga berakar di dalam Tuhan. Nah, hari ini aku akan angkat satu jenis pohon yang cara menanamnya agak unik, yaitu pohon kurma. Ya, pernah makan nggak pohon kurma? Pasti pernah ya, beberapa kayak ada yang pernah, tapi kalau yang belum pernah, cari di supermarket, karena banyak, kalian bisa beli dan cobain seperti apa rasa kurma. Nah, pohon kurma ini punya satu cara yang berbeda dalam menanamnya. Kenapa? Karena pohon kurma ini ditanam di pasir, padang pasir, ya. Ditanam di padang pasir, dan setelah ditanam di padang pasir, caranya juga berbeda dengan pohon-pohon yang biasa. Caranya gimana? Jadi orang yang mau menanam ini harus menggali sampai dalam. Setelah itu dia akan ditaruh, benihnya itu ditaruh di dalam. Setelah udah digali dalam, cukup dalam tuh digali. Setelah itu ditimpa batu. Ya, jadi si benihnya ini akan ditimpa batu, dikasih pemberat gitu, dan ditunggu beberapa waktu sampai akhirnya dia akan bertumbuh. Nah, tapi kan kita bingung ya, kok malah ditimpa batu? Gimana dia bisa bertumbuh? Ditimpa batu gitu kan berat. Sedangkan pohon ini mungkin pohon yang masih benihnya masih kecil gitu kan. Ditimpa batu gimana caranya untuk dia bisa bertumbuh? Nah, ini kita akan belajar sama-sama. Berdasarkan penelitian para ahli, diketahui bahwa kekuatan dari pohon kurma terletak pada akar-akarnya. Akar pohon kurma sangat kuat dan menghunjam itu apa ya? Masuk gitu ya ke dasar tanah atau pasir. Dan panjangnya hingga mencapai puluhan bahkan ratusan meter untuk mencapai sumber air. Jadi karena mereka ditanam di padang pasir, itu kan tanah atau daerah yang sangat kering ya. Susah untuk mendapatkan air. Jadi, kenapa dia ditimpa dengan batu? Diharapkan ketika benihnya hanya ditimpa dengan batu, dia bertumbuh ke dalam. Ya, bertumbuh ke dalam. Bukan langsung naik ke atas, tapi dia bertumbuh ke dalam. Sampai seluruh akar-akarnya ini merambat mencari sumber air. Nah, ketika dia mencapai ratusan atau puluhan meter, bahkan itu sangat-sangat dalam gitu ya, maka akar itu akan mulai mencapai satu titik di mana dia bertemu dengan air. Disitulah dia akan mulai start growing ke atas. Jadi sebelum dia growing ke atas, dia growing dulu ke dalam. Nah, waktu growing ke dalam ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan, teman-teman. Ya, ini nggak kelihatan. Yang tahu pertumbuhan dan proses pertumbuhan dari akar-akarnya si kurma ini adalah kurma itu sendiri. Kalau kita bisa bayangkan, mungkin dia apalagi di dalam tanah gitu kan, di dalam pasir ya, sehingga nggak ada yang bisa lihat. Kalau kita mungkin nanam yang lain, itu kita bisa lihat. Contoh kalau kalian pernah ada biologi ya, tugas biologi, terus disuruh nanam kacang hijau gitu ya, masih ingat pasti pernah ya. Aku juga pernah waktu zaman sekolah dulu. Jadi suruh nanam kacang hijau, dia mulai bertunas, dia mulai bertumbuh tuh kelihatan. Sampai akhirnya dia mulai keluar daunnya, apa segala macam. Itu semua kelihatan. Karena dia bertumbuhnya di luar. Tapi kurma ini tidak. Dia di dalam.
Jadi ketika itu udah ditanam, nggak ada yang bisa lihat. Tapi disitulah pertumbuhan dia mulai mengakar kuat. Ya, sehingga ketika dia tumbuh, dia menjadi tanaman yang sangat kuat. Dia bisa bertahan sangat kuat. Bayangkan, gurun pasir itu bukan daerah yang banyak cairan atau banyak air. Daerah sangat kering. Tapi mereka, si pohon-pohon kurma ini bisa bertumbuh di dataran yang seperti itu. Di daerah yang sangat kering itu. Ya, tersedianya makanan dari buah kurma dan sumber air bagi mereka. Karena kemungkinan besar di bawah permukaan sekitar pohon kurma terdapat sumber mata air. Jadi intinya mereka akan mencapai satu titik di mana ketemu dengan air. Jadi itulah makanan dari buah kurma itu. Pohon kurma ditanam oleh para petani di gurun pasir yang gersang dengan memasukkan bibit pohon kurma berupa biji yang tadi aku bilang, yang dimasukkan ke dalam lubang pasir dan kemudian lubang tersebut ditutup dengan sebuah batu. Udah ditutup batu, nggak kelihatan, tapi hasilnya luar biasa. Ya, nanti kalian bisa lihat di gambar seperti apa model pertumbuhan dari pohon kurma ini. Ya. Nah, yang berikutnya, akar-akar pohon kurma yang kuat inilah yang membuat pohon kurma bisa bertahan hidup di tengah kondisi ekstrim gurun pasir yang kering, panas dan tandus, serta seringkali menghadapi badai gurun yang sangat dahsyat. Bayangkan ya, kalau kalian pernah mungkin ke daerah padang pasir, aku sih belum pernah, cuman dengar dan juga pernah nonton gitu, itu kan dingin banget gitu ya, terus juga kondisinya ekstrim, kering, panas, tandus gitu, nggak ada sesuatu yang sejuk gitu kan, tapi dia bisa bertumbuh dengan kuat di daerah tersebut. Luar biasa banget. Nah, fenomena pohon kurma dengan cara menanam seperti itu menjadi sebuah renungan yang sangat penting untuk kita pikirkan. Ya, makanya ada ayat kita bisa baca sama-sama di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-12, dibilang bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi orang benar ini akan bertunas seperti pohon kurma. Nah, tapi kita mau sama-sama renungin hari ini. Untuk menjadi seperti pohon kurma itu enak nggak sih? Ayo, enak nggak? Nggak enak pastinya. Kenapa? Karena kita perlu mengalami di mana kita belum mungkin dilihat orang, bahkan di situ kita harus mengalami hal-hal sulit, ya, di mana dia ditimpa kan dengan si batu ini, sampai dia akhirnya benar-benar bertemu dengan air. Seringkali dalam hidup ini, Tuhan izinkan hal-hal yang berat kita alami dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya akar-akar kehidupan kita terus berakar kuat sampai kita bertemu dengan pribadi Yesus yang menjadi air kehidupan itu. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi seorang Kristen sebagai anak Tuhan yang ketika kita mengalami masalah berat, kita kayak berontak gitu, kayak ngapain sih ngalamin gini, dan kita mulai kecewa, kita mulai mengeluh, kita mulai marah-marah. Saya mau ingetin teman-teman semua, aku mau ingetin teman-teman semua, kalau kita ngalamin hal seperti itu dalam hidup ini, mengucap syukurlah. Kenapa? Karena di situ sedang diproses hidup kita seperti pohon kurma ini supaya kita berakar dengan kuat. Ketika kita sudah berakar dengan kuat, waktu kita bertumbuh ke atas, waktu promosi itu datang, waktu pelayanan kita mulai bertumbuh, waktu hidup kita mulai dilihat orang, kita tidak menjadi seperti pohon yang gampang untuk jatuh, gitu ya. Tapi kita akan menjadi pohon yang kuat, bahkan di tengah-tengah situasi ekstrim. Apa sih situasi ekstrim? Kita nggak pernah tahu bagaimana kehidupan kita di depan sana. Ya, kita nggak tahu nih, tahunnya ada COVID. Tahun depan, ini bentar lagi udah mau 2021 kan, udah mau selesai 2020, kita masuk 2021. Apa yang akan terjadi di 2021? Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa prediksi? Apakah di awal tahun 2021 akan ada banjir lagi seperti tahun ini? Ya, kita tahun ini setelah tahun baru langsung disambut dengan air yang banyak, atau kita sebut dengan banjir gitu kan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi yang pasti, aku cuma mau ingetin, pastikan hidup kita benar-benar berakar di dalam Tuhan. Sehingga
Ketika kita ngalamin masalah dalam hidup, jangan ngeluh, jangan jadi kecewa, tapi kita harus semakin mencari Tuhan. Jadi semakin kita mengalami hal yang berat dalam hidup ini, disitulah kesempatan dimana kita semakin mengenal dan mencari pribadi Tuhan dalam hidup ini. Disitulah kesempatan dimana akar-akar kita semakin kuat, dan mineral atau kehidupan Kristus yang sesungguhnya itu semakin terserap dalam hidup kita. Karena kekristenan bukan hanya soal seberapa teman-teman punya pelayanan yang bagus, bukan seberapa teman-teman punya berkat Tuhan yang banyak, bukan aku bilang dia berkati, salah ya. It's okay, dan Tuhan juga senang memberkati kita. Tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana kehidupan kita ini terus berakar di dalam Tuhan. Karena hanya dengan kita bisa berakar kuatlah yang membuat kita bisa punya kekuatan di tengah segala situasi, di tengah segala kondisi. Yang setuju sama saya, sama-sama katakan amin. Kita akan baca Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus bilang di dalam suratnya dia katakan bahwa anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kok bahagia ya kalau jatuh dalam pencobaan? Kenapa? Karena ketika kita masuk ke dalam pencobaan, dikatakan di situ bahwa itulah ujian terhadap imanmu. Dan ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Seberapa banyak sih anak-anak muda hari-hari ini punya ketekunan? Contoh, zaman dulu kita kalau nonton, ya zaman aku masih kecil dulu, kalau nonton itu kita nonton film yang masih di TV. Ya bukan kayak sekarang YouTube ya, ataupun yang platform-platform digital ya, di mana kalian bisa nonton apa aja di mana aja. Dan kalau kita mau nonton zaman dulu kita mesti tunggu minggu depan ada lagi, tunggu minggu depan, jadi kayak seminggu sekali, atau mungkin yang ada yang harian gitu ya, atau mungkin ada yang kayak berapa hari sekali tayangnya di TV gitu. Nah kita tunggu, oh iya ya kita mau tunggu karena kita mau ikutin filmnya. Tapi sekarang kalian bisa nonton satu jenis film atau mungkin satu film yang berkelanjutan, yang berepisode yang lumayan banyak gitulah ya. Nah itu kalian bisa nonton bahkan dalam satu hari selesai. Kenapa? Karena sekarang kita bisa pilih sendiri mau nonton apa, mau kapan nontonnya. Terus kalau kita bosen dengan satu adegan kita bisa cepetin. Kalau kita pengen ulang lagi kita bisa mundurin. Pokoknya semuanya kita bisa atur sendiri. Ya, sehingga apapun yang kita lihat di dalam platform digital itu, kita akan mengatur semuanya dengan kemauan kita sendiri. Akibatnya apa kalau menurut aku? Akibatnya kita udah nggak punya lagi daya juang untuk tekun, untuk menantikan, untuk menunggu. Ya, semuanya kita pengen semuanya serba instan. Kalau dulu kita mau beli sesuatu, kita mesti nabung, gitu ya. Kalau sekarang kita bisa pakai dengan segala macam seperti pay later lah dan lain-lain gitu ya. Kita bisa beli sekarang, bayar nanti. Pokoknya dikondisikan bagaimana kita bisa mendapatkannya sekarang. Nah, ini adalah sesuatu yang berbahaya kalau kita nggak punya kekuatan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan kekristenan kita. Kita akan berpikir bahwa, oh iya ya, ini bagus nih, oh iya ya, aku pengen sekarang, aku pengen segera, dan kita nggak punya ketekunan. Ya, nah berbahagialah kalau sekarang teman-teman ngalamin pencobaan, karena disitulah Tuhan lagi terus ngebangun ketekunan kita. Di tengah-tengah segala sesuatu yang serba instan, bersyukurlah kalau kalian mendapat kesempatan untuk kalian diajar, dilatih untuk tekun di tengah segala problem kehidupan yang kalian hadapi. Kalau ada yang kalian doakan dan belum kalian dapat sampai hari ini, tetap tekun berdoa. Tetap tekun berharap sama Tuhan. Ya, kalau kalian sudah mulai bekerja, yang sudah mulai bekerja nih, bekerjalah dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Jangan
sedikit-sedikit kita bosan. Jangan sedikit-sedikit kita udah ngeluh. Ya, karena sekarang ini ya seperti aku bilang kan, semuanya serba instan. Bahkan pekerjaan pun kayak kita bisa pilih kita mau pindah dengan cepat, semuanya serba online, kita bisa kita bisa apply sana sini gitu kan. Ya, jadi kalian mesti benar-benar punya satu ketekunan dan bersyukur kalau mengalami berbagai-bagai pencobaan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi ketekunan itu yang akan membuat buah. Kalau minggu atau beberapa waktu yang lalu pas Angel sempat sharing tentang musim berbuah atau fruitful season, pastikan waktu kita berbuah, buah kita matang. Ada nggak buah yang nggak matang? Ada. Ya, ada buah yang nggak matang. Kenapa? Mungkin pertumbuhan yang kurang baik, atau mungkin kurang didukung dengan lingkungan yang kurang baik gitu. Jadi kita bersyukur kalau kita mengalami pencobaan, kalau bagaimana kita terus mengalami sesuatu yang kurang baik dalam hidup kita. Kenapa aku bilang kurang baik? Karena nggak sesuai dengan yang ekspektasi kita kan. Tapi tetap tekun dengan masa-masa itu. Amin. Supaya buah kita matang, dan waktu orang memakan buah dari hidup kita, buahnya manis, bukan buah asam. Ya, berbuah sih berbuah, pertanyaannya manis atau asam. Oke, kita masuk yang berikutnya. Lukas 8 ayat yang ke-13. Ini adalah perumpamaan tentang penabur benih. Aku langsung aja masuk ke ayat yang ke-13. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, ada benih yang setelah diterima dan tidak berakar. Akibatnya apa? Waktu mereka mendapatkan firman itu tidak berakar, baru sebentar mereka percaya, datang masa pencobaan, murtad. Kenapa? Karena tidak berakar. Aku kemarin dapat satu perenungan gini. Masalahnya bukan pada masalah yang kita hadapi. Ya, the problem is not your problem. Masalahnya bukan pada masalah yang kita hadapi. Masalahnya adalah pada kualitas hidupmu. Karena kualitas hidupmu yang akan menentukan seberapa kekuatanmu menghadapi pencobaan-pencobaan, menghadapi masa-masa yang gak enak dalam hidup ini. Dan teman-teman gak bisa expect selalu hal yang enak dalam hidup ini. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya serba enak, enggak. Tapi Tuhan menjanjikan di setiap musim hidup kita Dia selalu ada. Ya. Nah, pertanyaannya waktu Dia ada kita ngapain? Kita hanya berdiam diri, seakan-akan Tuhan itu nggak ada, atau kita mau terus bergantung sama Dia, semakin berakar, semakin mengenal Dia lebih lagi. It's your choice. Jadi masalahnya bukan pada masalahmu, jangan salahkan masalahmu, tapi evaluasi diri kita. Seberapa kualitas kehidupan kita semakin hari semakin mau bertumbuh. Sebentar lagi kita mau berhenti di tahun 2020 dan kita masuk tahun 2021. Dan I think it's the time buat kita bisa evaluasi diri. Di tahun ini, apa sih yang sudah mulai bertumbuh dalam hidup ini? Apa sih karakter yang sudah semakin kuat dalam hidup kita? Jangan-jangan kita masih gitu-gitu aja. Kita perlu renungkan. Ya. Jadi pastikan kita berakar sehingga ketika ada masa-masa pencobaan, kita nggak murtad, tapi kita justru akan semakin bertumbuh dengan kuat. Kita semakin menjadi orang-orang yang tough, ya, dan bahkan bukan cuma tough. Kita bisa menjadi jawaban, kita bisa memberi kekuatan buat orang-orang lain. Bagaimana kita mau memberi kekuatan kalau kita sendiri nggak kuat? Bener nggak? Oke, sebagai bagian terakhir, aku akan share satu orang yang bernama Ayub. Pasti kalian tahu ya Ayub ya. Dia adalah orang yang saleh, kata Alkitab. Ayub 1 ayat 8 berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini orang yang sangat saleh. Bahkan dikatakan takut akan Allah. Ini ngomong Alkitab loh. Alkitab yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang takut akan Allah.
dan menjauhi kejahatan. Bahkan kalau kita baca di dalam Ayub 1 ayat yang ke-1, ayat yang pertama, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian, saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini yang memberikan predikat siapa? Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang sama iblis bahwa hambanya ini adalah hamba yang apa? Saleh, jujur, dan takut akan Allah. Bayangkan nggak? Seseorang yang sudah Tuhan sendiri berikan predikat dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Berarti memang hidupnya benar, hidupnya baik. Tapi kalau kalian baca di dalam ayat-ayat selanjutnya di dalam kitab Ayub, Tuhan mengizinkan di mana iblis mencobai kehidupan keluarga Ayub. Ditinggal oleh istrinya, anak-anaknya mati, keluarganya meninggalkan, hartanya semua habis. Bahkan yang terakhir, dia juga mengalami sakit, penyakit, borok semua. Pokoknya kayak udah sial banget gitu hidupnya kalau kita mau bilang ya di zaman sekarang ya. Kan dia orang takut akan Tuhan, tapi kenapa mesti ngalamin kayak gitu? Apa Tuhan gak ada cara lain untuk membentuk kehidupan Ayub? Kenapa harus ngalamin hal yang kayaknya kok sampai teman-temannya sendiri mengatakan bahwa Ayub itu bersalah lah dan pokoknya semua ngejudge dia gitu. Padahal kalau kita baca di Ayub pasal yang pertama, Tuhan sendiri ngomong kalau dia itu saleh. Dia takut akan Allah. Tapi dia harus menghadapi itu semua. Kenapa? Karena Tuhan sedang mau memperkuat akar kehidupan Ayub. Dan puji Tuhannya Ayub berhasil melewati semuanya. Istrinya sempat bilang kan, udah kamu kutukin aja Tuhanmu tuh. Ya, kalau dia emang Tuhan yang baik, kenapa kita mesti ngalamin ini semua? Kenapa semua harus meninggalkan kita? Kita harus kehabisan semuanya. Tapi Ayub tidak mengikuti perkataan istrinya. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap mau mencari Tuhan. Nah, ini nih teman-teman, satu sikap yang perlu kita pelajari dari Ayub. Kalau teman-teman lagi ngalamin hal yang berat, mau kecewa sama Tuhan, atau kalian mau mencari Tuhan, ya, itulah ukuran kualitas dari kekristenan kita. Bukan seberapa banyak pelayanan kalian, bukan seberapa banyak kalian udah pelayanan ini itu udah pokoknya udah semua kalian lakukan. Mungkin kayak, wah kok aku udah ikut pelayanan, semua bidang aku ikutin. Bukan itu, tapi kualitas karakter kehidupan kita, kualitas pengenalan akan Tuhan, itu yang sangat penting. Katakan amin. Puji Tuhan. Jadi, root season itu adalah apa? Masa di mana pohon bertemu dengan sumber mineral yang baik. Itu adalah sebuah root season, masa root season atau masa berakar. Ya, masa di mana pohon bertemu dengan sumber mineral sehingga membuat pertumbuhannya semakin kuat. Pertanyaan aku sebagai anak Tuhan, apakah kita sudah mengalami masa berakar atau root season ini? Apakah kalian sudah bertemu dengan sumber mineral buat kehidupan kekristenan kita? Siapa dia? Yesus namanya. Seberapa kita mengenal dia? That's the question. Itulah pertanyaan yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan hari ini. Karena kalau kalian semakin berakar di dalam Tuhan, kalian akan semakin melihat kebesaran Tuhan lebih lagi. Seperti Ayub. Ayub di dalam Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Udah melewati sekitar 40 pasal lebih di dalam kitab Ayub, akhirnya dia berkata demikian. Dulu aku dengar orang, aku mendengar Tuhan, apa kata orang. Tapi sekarang mataku memandang. Kenapa? Karena dia mengalami masa-masa berat seperti si kurma tadi yang harus ditimpa dengan batu, ya, sehingga dia terus berakar kuat ke dalam dan akhirnya dia satu titik bertumbuh dan dia akhirnya menjadi pohon yang kuat. Ya, kita akan mengenal Tuhan saat masa-masa sulit yang kita harus hadapi, saat pembentukan itu kita harus alami. Jadi jangan pernah mengeluh ketika kita mengalami pembentukan Tuhan. Amin. Root season dalam kekristenan adalah masa di mana kita mengenal dan mengalami keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Coba teman-teman tanya sama diri sendiri hari ini.
Apakah kalian sudah mengenal dan mengalami keberadaan Tuhan? Bukan cuma mengalami mujizat Tuhan, bukan cuma mengalami pertolongan Tuhan, tapi apakah kita sudah mengalami keberadaan Tuhan? Sehingga kalian bisa bilang gini, yes, Yesus itu memang ada dalam hidupku. Yesus itu memang nyata dalam hidupku. Yesus itu memang satu-satunya dalam hidupku. Atau mungkin kalian masih bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada? Nah, itu menjadi pertanyaan. Kalau kalian sudah bisa dalam satu titik di mana kalian benar-benar mengalami keberadaan Tuhan, teruskan. Bertumbuhlah lebih lagi. Jangan stop di tengah jalan. Amin. Kita akan semakin mengenal Tuhan dalam setiap musim hidup kita, termasuk dalam musim hidup yang berat. Kalau bangsa Israel dulu mau melihat Tuhan, wow, mereka tuh bisa mengalami hal yang dahsyat loh teman-teman. Mereka belum mengenal Tuhan aja ya, masih ngikutin Musa aja. Karena aku percaya waktu mereka keluar dari Mesir, semua itu cuma Musa gitu. Musa yang benar-benar ketemu Tuhan, Musa dengar suara Tuhan, Musa yang kenal sama Tuhan. Bangsa Israel enggak. Bayangkan nggak kalau mereka dulu kenal Tuhan, wow, lebih dahsyat lagi yang mereka bisa hadapi. Dan mungkin mereka nggak perlu mati di padang gurun, mereka bisa masuk dalam tanah perjanjian. Amin. Filipi 4 ayat yang ke-12, Paulus bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus pernah mengalami semuanya itu. Karam kapal, di penjara. Ya, Paulus, kalian tahu kan pasti sebagai rasul yang hebat. Dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi jangan cuma lihat itu doang. Lihat bagaimana Tuhan ngebentuk hidup dia. Dia harus mengalami banyak hal yang berat dalam hidupnya. Disitulah dia mengalami Tuhan. Jadi kesuksesan sebagai orang Kristen itu bukan ministry, bukan seberapa banyak yang kita bisa punya secara materi, tapi seberapa pengenalan kita dan pembentukan hidup kita di dalam Kristus semakin hari semakin nyata. Amin. Jadi kalau kalian ngalamin hal yang berat hari ini, bersyukur. Tuhan lagi membuat kalian semakin mengenal Dia dengan lebih dahsyat lagi. Filipi 4 ayat ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Inggris kita pasti familiar banget ya. I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa lakukan semuanya hanya karena Kristus yang memberi kekuatan. Termasuk ketika kita lagi ditempa, kayak lagi ditimpa batu kayak si pohon kurma ini. Percayalah bahwa di sana ada Kristus yang bersama dengan kita. Amin. Kenali Dia, alami Dia, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh dengan kuat dan buah kita manis. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan membentuk kehidupan setiap anak-anak-Mu di dalam hidup ini, dalam masa-masa yang kami nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi yang pasti yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu selalu bersama dengan kami. Bahkan lebih dari pertolongan-Mu, Engkau sendiri Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kalau Engkau di pihak kami, siapa lawan kami Tuhan? Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi ke depan, kami nggak perlu takut lagi. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi kami, yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat hari ini, buat setiap firman yang telah kami dengar, biar apa yang telah kami dengar ini bisa menjadi kekuatan yang terus berakar kuat, bertumbuh kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan selesaikan ibadah pada hari ini. Dan aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan di rumah, dimanapun mereka berada. Saat ini aku berdoa biarlah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus selalu menyertai setiap mereka, dan biar mereka bisa menjadi berkat, menjadi anak-anak yang diberkati, dan hidup mereka bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Thank you yang udah join Study Online Service minggu ini. Sampai ketemu di home. Bye-bye.